Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sabina dengan NIM 20201432223, kelas 5F, mata kuliah Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan mendongeng untuk tugas mata kuliah Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Di suatu hutan hiduplah 7 ekor anak kambing dan ibunya. Keluarga tersebut hidup dengan bahagia bersama. Pada suatu hari, ibu kambing akan pergi untuk mencari makan. Ia berpesan kepada anaknya untuk mengunci pintu rumah dan jangan membukanya sampai sang ibu pulang. Ibu kambing berkata, "Jangan bukakan pintu untuk siapapun sebelum ibu pulang. Ingat anak-anakku, ibu memiliki suara yang lembut dan kaki yang berwarna putih. Jika kalian mendengar suara yang serak dan berkaki warna hitam, itu adalah serigala. Jangan pernah bukakan pintu dan sembunyi saja di dalam rumah," pesan ibu sebelum pergi. Setelah itu, ibu pergi jauh dari rumahnya. Dan datanglah setelah itu serigala yang sedang kelaparan muncul dan berjalan mendekati rumah kambing tersebut. Sang serigala berkata, "Anak-anak, bukakan pintu. Ibu sudah pulang," kata serigala. Mendengar suara serak dari serigala itu, ketujuh anak kambing tahu bahwa itu bukan ibu mereka. "Kau bukan ibu kami. Ibu kami memiliki suara yang manis dan lembut," teriak salah satu anak kambing dari dalam rumah. Mendengar itu, serigala pun meninggalkan rumah dan pergi ke toko. Ia membeli kapur putih besar dan memakannya sehingga membuat suaranya lebih lembut. Serigala yang mendatangi rumah kambing untuk kedua kalinya, ia pun memanggil kembali anak kambing dengan suaranya yang lembut. "Anak-anak, bukakan pintu, ibu sudah pulang," kata serigala. Anak-anak kambing di dalam yang mendengar suara lembut tersebut mengira bahwa ibu mereka benar-benar pulang. Namun, salah satu di antara mereka memberi ide untuk melihat kaki serigala terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu anak kambing mengintip dari bawah pintu dan melihat bahwa kaki yang ada di depan pintu berwarna hitam. "Kau bukan ibu kami. Ibu memiliki kaki berwarna putih," teriak salah satu anak kambing dari dalam rumah. Dengan perasaan yang jengkel, serigala pergi ke toko roti dan membeli tepung. Serigala menggunakan tepung tersebut untuk membuat kakinya berwarna putih. Setelah itu pun, ia kembali lagi ke rumah kambing dan mengetuk pintu sekali lagi. Anak-anak kambing yang mendengar suara lembut dan kaki berwarna putih langsung mengira ibu mereka telah pulang dan dengan senang hati membukakan pintu tersebut. Namun, siapa sangka bahwa di depan pintu itu justru muncul serigala yang kelaparan. Anak-anak kambing berkeliaran di dalam rumah dan sembunyi. Namun, serigala yang lapar itu lebih gesit dan berhasil memakan 6 ekor anak kambing tersebut. Hanya tersisa 1 anak kambing yang hidup, sebab dia bersembunyi di balik jam yang besar. Ibu kambing yang baru pulang terkejut melihat pintu rumah terbuka dan kondisi di dalam rumah yang sangat berantakan.
Ia memanggil anak-anaknya dan akhirnya anak kambing yang bersembunyi di balik jam itu keluar. Anak kambing itu pun bercerita kepada ibunya bahwa keenam saudaranya telah dimakan oleh sang serigala. Dengan hati yang sedih, ibu kambing mengajak anaknya keluar dari rumah tersebut. Saat sedang berjalan, ia melihat serigala yang sedang tertidur. Namun, anehnya, perut serigala itu bergerak-gerak. "Apakah itu anak-anakku?" kata ibu kambing. Ibu kambing meminta kepada anaknya untuk mengambil benang, jarum, dan gunting. Setelah itu, ibu kambing menghampiri serigala dengan mengendap-endap. Perut serigala itu terus bergerak dan ibu kambing dengan hati-hati mencoba mengeluarkan isi perutnya. Ternyata benar, keenam anaknya berada di dalam perut serigala itu. Anak-anak kambing di perut itu segera melompat keluar dari perut serigala tersebut dengan selamat. Ibu kambing tersebut mengganti isi perut serigala dengan batu dan menjahitnya kembali. Karena tertidur dengan pulas, serigala bahkan tak merasakan apapun. Karena perutnya yang sangat berat membuat serigala tergelincir saat sedang berjalan di pinggir sungai. Akhirnya serigala pun tenggelam di sungai, sedangkan anak-anak kambing tadi kembali bersama ibunya dan hidup bahagia di dalam rumah mereka. Baiklah, sekian dongeng dari saya tentang 7 anak kambing dan serigala. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.